Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat serta soleh dan yang soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dalam pembelajaran dari rumah, yakni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Sekedar mengingatkan bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak yang soleh dan yang soliha, kali ini kita berada pada pelajaran 8 pertemuan 2 dengan subtema Mari Ikhlas Beramal. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, misalkan Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Anak-anak semuanya, kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum dikatakan ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji anak-anak? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim.
Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Perhatikan dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dengan ikhlas. Anak-anak semuanya, ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.